Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan analisis fungsi manajemen operasional di PT Philips. PT Philips adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi barang elektronik. Produk-produk yang dihasilkan PT Philips berupa lampu, luminaire, dan produk pencahayaan lainnya. PT Philips Indonesia beroperasi di Batam, Kepulauan Riau. Poin pertama, latar belakang. Salah satu aspek strategi yang menjadi sangat menarik yang berdampak sungguh efisien untuk suatu perusahaan yaitu pemanfaatan teknologi baik informasi maupun komunikasi. Aspek strategi ini menunjukkan potensi perusahaan dalam membangun manajemen operasional perusahaan secara keseluruhan seperti proses bisnis, kesempatan investasi, penanganan risiko, serta hal lainnya. Jenis perusahaan yang menyediakan berbagai produk yang dijual di pasar untuk digunakan oleh masyarakat untuk kelangsungan adalah perusahaan manufaktur. Banyaknya permintaan produk di pasar akan menyebabkan semakin besar juga proses produksi barang yang dilaksanakan oleh perusahaan manufaktur. Dalam memproduksi produk, perusahaan manufaktur membutuhkan dan melewati beberapa proses yang terdiri dari peralatan mesin-mesin kuat dan besar, tenaga manusia, dan sumber daya alam. Situasi lingkungan sekitar pada perusahaan manufaktur yang tidak menentu mendorong perusahaan manufaktur untuk memiliki pengolahan atas operasional untuk memberantaskan masalah yang timbul. Salah satu upaya yang dapat digunakan dalam industri manufaktur adalah menghasilkan produk serta jasa yang dibutuhkan pelanggan secara efektif, efisien, dan juga sesuai selera pelanggan. Pengolahan kesediaan produk dan pengendalian sumber daya juga merupakan salah satu kemampuan untuk keberhasilan pelaksanaan operasional. Poin selanjutnya yaitu adalah perumusan masalah. Perumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana manajemen operasional yang diterapkan di PT Philips. Poin selanjutnya adalah landasan teori. Landasan teori dari penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama dari Surat Edaran Menperin nomor 8 tentang kewajiban pelaporan bagi perusahaan yang memiliki IOMKI. Yang kedua yaitu Surat Edaran Menperin nomor 697 tahun 2020 tentang kewajiban penerapan protokol kesehatan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang merupakan pendekatan yang lebih menekankan pada aspek pengalaman secara mendalam terhadap suatu masalah. PT Philips Industri Batam menerapkan kebijakan IOMKI atau Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri melalui Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2020 tentang IOMKI melalui portal Sistem Informasi Industri Nasional atau SINAS. Perusahaan atau industri dapat melakukan permohonan IOMKI Disperindak tahun 2021. Namun, sebelumnya perusahaan harus memiliki akun SINAS terlebih dahulu serta izin usaha dengan KBLI di bidang industri. Berikutnya, perusahaan yang telah memiliki IOMKI wajib untuk melakukan pelaporan kegiatan termasuk penerapan protokol kesehatan. Hal ini sesuai dengan SE Menperin nomor 08 tentang kewajiban pelaporan bagi perusahaan yang memiliki IOMKI dan SE Menperin nomor 697 tahun 2020 tentang kewajiban penerapan protokol kesehatan. Berikut merupakan hasil dan pembahasan dari penelitian. PT Philips selain mendalami bidang elektronik juga mulai mendalami bisnis teknologi kesehatan pada tahun 2011. Memiliki slogan terus terang Philips terus terang, perusahaan Philips memutuskan untuk berjarak dengan bagian Philips Lighting. Philips Lighting akhirnya berdiri sendiri dengan membentuk nama lain yaitu Signifying dan terus melanjutkan inovasi pada bidang pencahayaannya. Oleh karena itu, dibentuknya bagian ini juga merupakan langkah yang cukup bagus dalam menjaga kualitas perusahaan. 1. Sistem ERP dan MRP. Adanya peraturan work from home dari PT Philips selama ajang pandemi membuat penjualan juga berpengaruh secara signifikan. Oleh karena itu, sistem ERP dan MRP dapat membantu melaksanakan operasional bisnis tanpa harus melalui offline karena sistem ini dapat dioperasikan secara online melalui web. Semua fungsi manajerial terdapat pada Material Resource Planning atau MRP, di mana MRP tersebut berpengaruh pada sistem produksi perusahaan, sedangkan ERP berpengaruh pada penjualan perusahaan.
PT Philips melakukan perencanaan ulang terhadap ERP dan MRP selama masa pandemi, mulai melanda ke Indonesia dengan melakukan implementasi ulang pada sistem ERP karena adanya peraturan WFA dan perencanaan ulang pada MRP karena adanya operasional produksi yang terbatas, di mana PT Philips melakukan pengaturan ulang terhadap logistik masuk dan keluar yang terbatas. Yang kedua, ada teori supply chain management. Perusahaan Philips telah meraih sertifikat Authorized Economic Operator atau AEO, yakni sertifikat atas mitra yang tergabung dalam pergerakan barang yang berfungsi atas rantai pasokan global secara internasional. Pada saat tingginya angka COVID-19 di Indonesia, fokus perusahaan Philips terhadap pengendalian supply chain adalah untuk memastikan konsumen mendapat serta memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Perusahaan Philips juga memprioritaskan tindakan sesuai dengan keadaan. Secara profesional, perusahaan Philips menggandeng pemasok dari geografis yang berbeda-beda untuk mengurangi emisi karbon atas inventarisnya. Yang ketiga ada teori human resource. Selama masa pandemi, perusahaan Philips banyak mengalami penurunan laba sehingga harus terpaksa menutup beberapa kantor serta memberhentikan pekerjanya, di mana hal ini mengakibatkan penambahan drastis pada pengangguran. Strategi yang dapat diterapkan oleh perusahaan Philips yaitu perencanaan yang matang yang membantu perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Proses perencanaan ini melibatkan budaya perusahaan yang berpengaruh pada perilaku perusahaan. Pemberdayaan pekerja ini berarti kesempatan kepada para pekerja untuk merancang serta mengimplementasikan rencananya sebagai tanggung jawab daripada setiap divisi. Adanya strategi pemberdayaan ini bertujuan untuk membimbing para pekerja dalam melayani konsumen lebih baik lagi. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu perusahaan Philips dalam teori project management salah satu hal yang membuat perusahaan tetap naik selama masa pandemi yaitu dengan membentuk sebuah nama baru yaitu Signify untuk melanjutkan serta mendalami bidang pencahayaannya, dan juga teori sumber daya manusia yang berpengaruh secara signifikan selama pandemi karena adanya inflasi di Indonesia pada tahun 2020 yang menyebabkan sebagian besar UMKM di Indonesia tutup. Hal ini juga membuat perusahaan Philips sementara harus menutupkan beberapa kantor serta melakukan PHK terhadap beberapa karyawannya. Namun, perusahaan Philips selama pandemi tersebut juga membuat sebuah strategi baru yang mempengaruhi kinerja perusahaannya serta karyawannya, yaitu penguraian, pengaplikasian, serta pengaturan kinerja, dan juga pemberdayaan pekerja yang merencanakan serta mengimplementasikan sebagian tanggung jawab di berbagai divisi tertentu.